adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat bersama dengan saya, Suster Maria Sri Agustina FCCM. Hari ini, tanggal 30 Agustus, Minggu biasa ke-22. Kita mau mengadakan pertemuan pendampingan Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Untuk memulai kegiatan kita ini, marilah kita bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Baik adik-adik, setelah kita sudah selesai bernyanyi, mari kita memulai dengan doa pembukaan. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus atas kemurahan kasih-Mu yang melimpah bagi kami, sehingga kami boleh merasakan kesehatan dan kebahagiaan. Kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Hadirlah bersama kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, sehingga kami menjadi pengikut-Mu. Lindungilah kami dari COVID-19, sehingga kami boleh kembali lagi bersama dengan teman-teman kami di sekolah dan di gereja. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang, mari kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau."
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, Suster mau berbagi cerita. Adik-adik, pernahkah mengalami sebuah godaan? Pasti pernah dong. Godaan seperti lebih memilih jalan-jalan daripada harus ke gereja. Lebih memilih menonton film kesukaan daripada harus belajar. Atau mengantuk saat mau belajar. Tahu nggak adik-adik, sikap-sikap ini tidak termasuk dalam sikap sebagai pengikut Yesus. Adik-adik, Suster mau berbagi sikap yang baik untuk menjadi pengikut Yesus. Didengarkan baik-baik ya. Yang pertama, sikap jujur. Kita harus membiasakan diri untuk bersikap jujur sehingga kita menjadi terlatih. Setelah kita sudah terlatih, maka kita pun akan terbiasa menjadi anak yang jujur. Yang kedua, sikap sopan santun. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengatakan permisi ketika melewati orang lain yang ada di samping adik-adik? Atau maaf ketika melakukan kesalahan? Atau berkata minta tolong ketika membutuhkan sebuah pertolongan? Dan yang ketiga adalah rajin berdoa dan belajar. Adik-adik, untuk menjadi seorang pengikut Yesus, kita juga dilatih untuk rajin berdoa dan belajar. Sehingga sikap yang ketiga ini membuat kita menjadi berbakti kepada orang tua dan Tuhan. Baik adik-adik, inilah ketiga sikap yang baik untuk menjadi pengikut Yesus. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik untuk menjadi seorang murid Yesus. Oh iya, Suster lupa. Suster punya ayat emas untuk adik-adik sekalian, yaitu pada ayat yang ke-24. Mari kita buka kembali kitab suci kita. Cari ayat yang ke-24. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Baik adik-adik, kita ulang lagi ya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini,
Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu selama pertemuan ini berlangsung. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang bersikap jujur, sopan santun, dan rajin berdoa dan belajar, sehingga kami layak menjadi anak-anak terang, pembawa kebahagiaan bagi sesama. Kami mohon berkat-Mu, lindungilah ayah ibu kami, keluarga, dan teman-teman kami dari pengaruh COVID-19. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akhiri acara pendampingan bina iman anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.